Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Juara ini ya. Juara berarti dua ya ini. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Nuralindi Esta. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita yang berjudul Khawlah binti Al-Azwar. Siapakah beliau? Ia adalah putri dari kepala suku Bani Asad yang bernama Tariq bin Auf. Tariq itu dikenal dengan sebutan Al-Azwar, yang artinya laki-laki yang rajin. Sehingga Khawlah dikenal sebagai Khawlah binti Al-Azwar. Sebagaimana yang dikisahkan, Khawlah memiliki kakak laki yang bernama Dirar bin Al-Azwar. Dirar ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mahir bergerak. Kemahiran inilah yang akhirnya diajarkan kepada adiknya si Khawlah, seperti berlatih pedang, memanah, dan menunggangi kuda. Selain itu, Dirar juga menunjukkan keahliannya dalam bersyair, sehingga Khawlah dikenal sebagai penyair dan pejuang wanita muslim yang sangat pemberani, sehingga dijuluki sebagai wanita pedang Allah. Pada saat perang Yarmuk pecah, Dirar dan Khawlah ikut melawan bangsa Romawi. Dirar adalah salah satu komandan yang bertugas di bawah Khalid bin Walid, sedangkan Khawlah bekerja di belakang sebagai tim medis. Pada suatu ketika, Khawlah mendengar bahwa saudaranya Dirar dijadikan tawanan perang oleh bangsa Romawi, sehingga membuat pikiran Khawlah berkecamuk. Ya Allah, aku tidak mau saudaraku kenapa-napa. Aku harus membantunya, bagaimana caranya? Didorong dari keinginan itu, Khawlah berinisiatif untuk membebaskan kakaknya utamanya sendiri. Khawlah pun langsung mengenakan baju zirah lengkap sehingga terlihat hanya matanya saja. Dengan menunggangi kuda hitam, Khawlah langsung menerobos masuk ke medan perang sambil mengayunkan pedang. Gerakannya gesit, rasanya sangat akurat, sehingga membuat pasukan Romawi kocar kacir. Keesokan harinya, pasukan Romawi pun kembali ke medan perang. Dan untuk kedua kalinya, Khawlah maju dan bersiap untuk perang. Aksinya sungguh heroik dan sangat unik, karena Khawlah langsung menerobos masuk hingga jantung pertahanan bangsa Romawi. Ternyata cara itu cukup efektif, karena sehingga pasukan Romawi kesal. Siapakah prajurit itu? Bisa-bisanya ada yang menuntaskan pasukan mesra itu. Di sisi lain, pasukan muslim dibuat takjub dengan aksi Khawlah, sehingga di suatu kesempatan seorang sahabat bertanya kepada Rafiq bin Umayyah, "Wahai Rafiq, siapakah prajurit yang gagah berani itu? Aku tidak pernah melihat prajurit yang bertarung sedahsyat itu." Sepertinya itu adalah Khalid bin Walid, karena hanya dialah satu-satunya prajurit yang berani menerobos barisan musuh seperti itu. Lalu mereka pun melanjutkan perang melawan bangsa Romawi. Tiba-tiba Rafiq bertemu dengan Khalid bin Walid. "Maha suci Allah yang telah memberimu ketakasan. Wahai Khalid, aku tidak menyangka kau bisa menerobos barisan musuh setangguh itu." "Wahai Rafiq, sesungguhnya yang kau lihat itu kalau aku. Dari tadi aku hanya berperang sekitar sini. Aku belum sama sekali menerobos
menerobos barisan musuh. Lantas, siapa lagi Khalid? Hanya kaulah satu-satunya prajurit yang berani menerobos barisan musuh seperti itu. Bukan cuma Raffi, Khalid pun dibuat penasaran dengan prajurit yang berperang mirip seperti itu. Tapi belum terjawabkan karena perang masih berlanjut. Memasuki hari berikutnya, pasukan Romawi yang berjumlah ratusan ribu itu pun mulai berguguran lagi. Karena pasukan Muslim tidak bisa dikalahkan, akhirnya pasukan Romawi pun memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Maka perang Yarmouk dimenangkan oleh kaum Muslimin yang hanya berjumlah 34.000. Tetapi Diron masih tertinggal di kawanan bangsa Romawi. Setelah perang dimenangkan, sebagian prajurit langsung masuk ke medan. Namun, masih ada yang di medan perang untuk beristirahat. Salah satunya Khalid bin Walid. Saat Khalid bin Walid sedang beristirahat, dia melihat prajurit yang asing di matanya. Karena penasaran, Khalid pun mengikuti dan mengamati prajurit tersebut dengan susah payah, sehingga ditemukan bersembunyi di suatu tempat. Allah memberkatimu, wahai prajurit yang telah mengorbankan hidup dan matinya di jalan Allah. Siapakah namamu, wahai saudaraku? Wahai Fulan, tidak usah malu. Kami hanya ingin menyatakan kemampuanmu dalam bertarung sungguh membuat kami takjub. Siapa kamu sebenarnya? Wahai aku tidak menjawab karena aku malu. Kau adalah panglima besar, sedangkan aku hanyalah gadis biasa. Suara perempuan, siapakah namamu, wahai Fulana? Namaku Allah binti Al-Aswar. Aku berperang karena ingin menyelamatkan saudaraku Diron. Dia ditawan oleh pasukan Romawi. Mendengar itu, Khalid dan sahabat lainnya pun tersentuh. Akhirnya Khalid pun memerintahkan pasukannya untuk segera mencari Diron. Saat mencari, Allah membaca syair yang dibuatnya. Wahai saudaraku, andai saja aku tahu di pada pasir mana mereka mencampakkanmu. Andai saja aku tahu tempat mana yang telah menusukmu, atau pada mana yang telah membunuhmu. Wahai saudaraku, saudarimu datang untuk menyelamatkanmu. Tidakkah melihat saudarimu akan selamanya memandang setelah pertempuran ini? Wahai saudaraku, kau telah meninggalkan para api yang tidak akan pernah panas di hati saudarimu. Andai saja aku tahu kau telah bertemu dengan ayahmu yang terbunuh, maka ku sampaikan salamku hingga hari pertemuan kita. Syair yang penuh emosi tersebut membakar semangat pasukan Muslim untuk segera mencari Diron, sehingga Diron pun ditemukan. Akhirnya, kedua saudara yang kami itu pun dipertemukan kembali. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya jika kamu berusaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah